Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa andim wa an'im ala hadan nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah Hotel Ramada yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk ikut di dalam melakukan kegiatan yang kegiatan itu mendekatkan diri kita, mengingatkan kita kepada kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah menikah, sudah punya keturunan, maka kita diingatkan agar keturunan-keturunan kita kelak nanti kita nikahkan ala millati Rasulillah, atas dasar ajalan yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita akan dipertaruhkan akidah kita. Ketika kita nanti anak kita, boleh jadi kita yang menjadi wali atau menyaksikan, maka kita akan melihat faqad istahlaltum bi kalimatillah. Suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita akan dihadapkan pada kenyataan faqad istahlaltum, di mana anak kita yang dulu kecil kita besarkan, yang akhirnya berpindah kewajiban, berpindah kekuasaan, berpindah tanggung jawab ala kalimatillah, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya siang hari ini kita bukan hanya ada di Ramada Hotel, kita juga bukan hanya sedang menyaksikan dan menghadiri bagian dari prosesi saudara kita, keluarga kita, kolega kita, akan tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ada sekarang karena memang istahlaltum bi kalimatillah, dihalalkan Allah dengan namanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, saat kita mengenal Allah, saat kita diingatkan atas asma Allah, jadidu imanakum, maka perbaharuilah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kalau kami harus memperbaharui iman dan takwa, bagaimana caranya kami memperbaharui iman dan takwa kami, wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, aksiru, perbanyak min qauli la ilaha illallah, untuk kita menyebut kalimat-kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah.
Dengan la ilaha illallah kita menyaksikan bagaimana tanda kekuasaan Allah. Dengan la ilaha illallah kita duduk bersimpuh di tempat yang tak biasa kita melakukan Jumatan tentunya. Karena la ilaha illallah kita meyakini ada Jumatan di lantai 2. Karena la ilaha illallah kita tidak ragu untuk melakukan kegiatan keagamaan. Itulah Allah berikan hidayah kepada kita. Ketika kita terus mendekatkan diri kita dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah sampai akhirnya nanti bukan hanya di sini di Hotel Ramada, tapi saatnya nanti malam yugorgir gorgoroh, ketika Allah cabut kita, nyawa berpisah dari raga kita, maka di tenggorokan kita akan berpisah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Hotel Ramada yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak hanya ada di Hotel Ramada. Di kesempatan hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, ijtama'a fihi barakatan, bertemulah 2 keberkahan. Keberkahan yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, hari di mana menjadi penghulu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman wa takuna sanatu kasyahri wa syahru kal jumu'ati. Hidup kita akan terus dalam roda kehidupan. Hidup setahun akan sebulan, dari sebulan akan Jumu'ah. Maka kemuliaan yang pertama adalah Jumat, hari Jumat yang penuh berkah ini. Kemuliaan yang kedua adalah hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tunjukkan, Allah kirimkan, Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan hanya kita yang bergembira. Ada namanya Al-Mu'iz lidinillah, seorang penguasa di abad ke-10 sampai abad 11. Itu artinya lebih dari 10 abad yang lalu. Beliau kemudian menyatukan sistem bernegara dengan sistem beragama. Bagaimana kemudian agama mampu menjadikan wasilah, barometer untuk menyatukan kesatuan politik dan keagamaan. Maka dirayakanlah hari kelahiran baginda kita Rasulullah, yang tokohnya juga kita mengenal, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dari situlah kemudian di abad ke-12 kita tahu Islam masuk ke pesisir pantai Indonesia dan berkembang sampai abad ke-12, yang akhirnya di situ juga banyak dilakukan aktivitas keagamaan, diantaranya adalah Maulid baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mimbar yang penuh berkah ini, yang mulia ini, ulama menyatakan Rabiul Awal punya 2 makna. Yang pertama adalah maulud, yang kedua adalah maulid. Apa perbedaan maulud dengan maulid? Maulud adalah kitanya, rasulnya, umatnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang lahir maulud itu adalah dalam keadaan fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suci. Itu artinya makna yang pertama 12 Rabiul Awal adalah maulud, kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya
yang tercatat dalam sejarah adalah lahir di 12 Rabiul Awal tahun gajah. Makna yang kedua adalah maulid. Maulid adalah dalam kamus KBBI disebutkan dua. Yang pertama adalah az-zaman, waktunya. Yang kedua adalah al-makan, tempatnya. Artinya Nabi hidup pada zaman 13 tahun sebelum hijrah, ada di Mekah, dan 10 tahun kemudian ada di Madinah. Itu artinya Nabi juga mengalami perang Badar saat Ramadan, juga Nabi kemudian ikut perang Khandaq, dan juga Nabi kemudian memberikan beberapa sahabat hadiah harta rampasan ketika melakukan perang Khaybar. Ini berarti adalah zaman, waktu di mana Rasul melakukan kegiatan. Yang kedua adalah makan tempat. Kita tahu bahwa civil society, negara yang kemudian ada di mana Madinah menjadi satu pusat pemerintahan, mengirimkan Amr ibn As menjadi gubernur di Mesir. Itu artinya Mesir dulu hanya menjadi provinsi, bukan negara. Itu artinya maulid di sini bisa dimaknai adalah tempat. Maka ulama menyimpulkan maulid adalah ma yata'allaq bima fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang melekat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi itu tawaf, berjalan kaki, karena dulu masih sepi. Nabi mencium Hajar Aswad karena memang masih sepi. Lama-kelamaan ramai orang di sana. Nabi kemudian memakai tongkat. Lama-kelamaan makin ramai. Nabi kemudian memakai kendaraan, onta saat itu. Makin ramai, Nabi akhirnya istislam, hanya menyalami dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dan Nabi melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah karena memang saat itu hanya ada onta. Kalaulah saat itu ada Innova, mungkin Nabi memilih pakai Innova daripada onta. Begitulah kita, zaman yang begitu canggih hari ini, globalisasi yang kemudian masuk ke dalam kehidupan kita, kita diberikan kebebasan memilih, berijtihad sambil melihat kegiatan dan kehidupan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Jumat yang berkah ini mengingatkan kita kembali akan ajaran-ajaran sifat baginda kita Rasul dan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul lewat civil society masyarakat Madinah yang akhirnya melebar dan menduduki kembali kota Mekah yang kita sebut dengan Fathu Makkah, merampas kembali kekuasaan yang pernah diambil oleh kafir Quraisy bersama Sa'ad, dan kemudian memaafkan Abu Sufyan dan memaafkan Wahsy. Itu artinya Nabi menitipkan pesan rahmat, saling kasih dan sayang. Pada hari ini sampai siang ini kita menyaksikan kasih sayang dua manusia, dua insan yang disatukan. Kasih sayang seorang orang tua, ibu yang melahirkan dan membesarkan, rela melepaskan kepada mempelai pria. Maka kata Nabi, saat itulah istahza'as samawat, bumi bergetar, langit kemudian bergetar karena ada perpindahan tanggung jawab dari orang tua ke anak. Mudah-mudahan tanggung jawab kita sebagai keluarga, sebagai kepala di rumah tangga akan menjadikan keberkahan sampai akhir hayat kita. Yang belum diberikan kesempatan, mudah-mudahan segera Allah berikan kesempatan dipertemukan jodohnya, untuk kemudian diberikan kekuatan untuk menjadikan bagian dari ibadah. Dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan nikmat istiqamah dan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakli wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.